Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5912-5915. Kabur maning. Sang pemakan jiwa mengerang kesakitan. Matanya, selain terkejut dan marah, menyimpan rasa cemas dan keseriusan yang mendalam. Ia menatap Dev dengan saksama, terutama pedang kuno yang tampak biasa di tangan Dev dan aura abu-abu menyeramkan yang mengelilinginya. Nak, kau memang telah mengejutkanku. Suara sang pemakan jiwa semakin dalam. Kemarahannya yang sebelumnya telah hilang, digantikan oleh rasa dingin yang berbisa, aku akui, aku meremehkanmu. Kekuatanmu aneh, mampu menggabungkan kekacauan dan api bumi, dan pedang itu. Itu juga bukan senjata biasa. Namun, nada suaranya berubah, mata hijaunya yang menyeramkan berkilat dengan kegilaan dan tekad, jika kau pikir kau bisa mengalahkanku, yang sekarang telah kembali ke alam dewa abadi sejati, hanya dengan kemampuanmu, kau sangat salah. Keberadaanku di jurang iblis inti bumi bukan hanya untuk penyembuhan. Sebelum ia selesai berbicara, tangan sang pemangsa jiwa tiba-tiba membentuk segel iblis kuno yang sangat kompleks dan menakutkan. Pada saat yang sama, ia membuka mulutnya yang raksasa, melepaskan serangkaian lolongan iblis yang menusuk telinga dan seolah menembus kedalaman jiwa. Api iblis inti bumi, dengarkan perintahku. Datanglah. Bergemuruh. Di bawah, sungai magma merah gelap yang sebelumnya mengalir perlahan tiba-tiba meraung dan bergejolak seperti binatang purba yang mengamuk. Itu meraung dan bergejolak dengan liar. Kemudian, aliran api merah darah yang kental, memancarkan aura 100 kali lebih menakutkan daripada magma biasa, menyembur keluar dari kedalaman sungai magma, seolah dipanggil oleh makhluk tertinggi. Api merah gelap ini tidak lain adalah api iblis inti bumi, yang ditakuti bahkan oleh mereka yang berada di alam abadi atas. Api tersebut mengandung panas yang ekstrim, api inti bumi yang beracun, dan kehendak yang kacau dan destruktif. Mereka dapat mengikis kekuatan abadi, merusak harta karun magis, dan membakar jiwa-jiwa ilahi. Saat ini, sejumlah besar api iblis inti bumi ini tidak menyerang secara membabi buta. Sebaliknya, ditarik oleh segel iblis penguasa pemakan jiwa, api itu melonjak liar menuju tubuhnya yang hancur seperti 100 sungai yang mengalir ke laut. Desis, desis, desis. Suara geram terdengar. Saat sisik hitam dan merah sang pemakan jiwa bersentuhan dengan api iblis inti bumi, sisik itu tampak aktif, bersinar dengan pola iblis yang menyeramkan. Api iblis merah gelap itu tidak membakarnya. Sebaliknya, api itu tampak telah menemukan tempatnya. Sedikit demi sedikit, helai demi helai, api itu meresap ke dalam sisiknya, menyatu dengan energi iblisnya. Gabungan yang mengerikan mulai terjadi antara api itu dan kekuatan iblis pemakan jiwa miliknya sendiri. Sang pemakan jiwa mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Tubuhnya menggeliat dan berputar tak terkendali, sisiknya menjadi semakin tebal dan ganas. Warnanya berubah dari hitam dan merah menjadi merah gelap, dan pola-pola yang padat dan menyeramkan, seperti magma yang mengalir, muncul di atasnya. Sayap-sayap berdaging yang compang camping di punggungnya dengan cepat diisi dan diperbaiki oleh api iblis merah gelap, menjadi lebih besar dan lebih ganas. Api merah gelap yang besar membakar di sepanjang tepinya. Auranya melonjak liar, seperti roket. Dari peringkat pertama alam dewa abadi sejati, ia menembus tahap pertengahan hingga akhir peringkat pertama, mencapai puncak peringkat pertama. Ia bahkan samar-samar menyentuh ambang batas peringkat kedua alam dewa abadi sejati. Yang lebih menakutkan lagi adalah aura baru yang terpancar darinya, campuran racun berbahaya dari seni iblis pemakan jiwa dan kekacauan dahsyat dari api iblis inti bumi. Aura itu dipenuhi dengan kehancuran dan pertanda buruk. Bahkan Lilian dan Raja Iblis Awan Merah, hanya dengan merasakannya, merasakan sakit yang menyengat di jiwa mereka, seni iblis mereka menjadi stagnan. Hehehe, kau merasakannya. Nak. Suara sang pemakan jiwa menjadi serak dan berulang-ulang. Seolah-olah suara yang tak terhitung jumlahnya berbicara sekaligus, dipenuhi dengan kemenangan yang gila, berdasarkan seni iblis pemakan jiwa, aku telah menyatu dengan api iblis inti bumi, yang dipelihara selama miliaran tahun di jurang iblis inti bumi. Setelah mengerahkan upaya yang sangat besar, aku akhirnya menciptakan dao iblis tertinggiku sendiri, api iblis pemakan jiwa. Ia mengangkat lengan yang telah sepenuhnya berubah menjadi merah gelap, terbakar oleh api iblis yang mengamuk, kelima jarinya mengepal longgar. Ruang di telapak tangannya sedikit terdistorsi oleh api yang membakar. Api ini memiliki kemampuan seni iblis pemakan jiwa untuk mengikis jiwa dan melahap kekuatan hidup, serta kekuatan api iblis inti bumi untuk membakar semua hal dan menyebabkan kekacauan dan kehancuran. Itu dapat mengikis kekuatan abadi Anda, membakar harta sihir Anda, dan menghanguskan jiwa Anda.
Itu akan mengubah Anda menjadi makanan bagi saya di tengah rasa sakit dan kegilaan yang tak berujung. Dev, dapatkah domain aneh Anda dan api sejati bumi menahan ini? Ekspresi Dev tidak lagi sepenuhnya tenang, melainkan diwarnai dengan keseriusan. Ia dapat dengan jelas merasakan api iblis pemakan jiwa yang berasal dari sang pemakan jiwa. Tingkat energi dan kengeriannya jauh melampaui kekuatan iblis pemakan jiwa atau api iblis inti bumi yang sederhana sebelumnya. Ini adalah perubahan kualitatif, produk dari penggabungan dua kekuatan jahat tingkat atas benar-benar merepotkan. Namun, itu hanya merepotkan. Api di matanya tidak padam. Sebaliknya, api itu menyala lebih hebat lagi. Itu bukan api ketakutan, melainkan kegembiraan dan semangat bertarung yang terpancar dari lubuk jiwanya saat menghadapi lawan yang benar-benar layak. Api iblis pemakan jiwa. Dev mengulangi nama itu dengan lembut. Kemudian, ia perlahan mengangkat pedang penebas naga di tangannya, ujungnya mengarah ke sang pemakan jiwa, yang auranya sangat dahsyat. Ia menjilat bibirnya yang sedikit kering, senyum bercampur antisipasi dan dingin muncul di wajahnya. Kedengarannya cukup menakutkan. Aku ingin tahu apakah pedang ini mudah ditembus seperti sesumbarmu. Nada suara Dev masih mengandung ejekan yang menyebalkan itu, ayolah, tua bangka, biarkan aku melihat seberapa bagus pekerjaanmu mengutak-atik lava. Jangan mengecewakanku. Aku paling benci sekelompok orang lemah yang hanya banyak bicara tapi tidak bertindak. Kau mencari kematian. Sang pemakan jiwa menjadi benar-benar gila, sisa akal sehatnya hancur oleh penghinaan acuh tak acuh Dev. Pikirannya yang sudah agak mengamuk, menyatu dengan api iblis, kini dikuasai oleh satu pikiran, untuk mencabik-cabik bocah hina di hadapannya ini. Api iblis pemakan jiwa, 10.000 jiwa membakar langit. 6 sayapnya mengepak liar, mengubahnya menjadi bintang jatuh yang meninggalkan ekor api merah tua yang panjang. Kecepatannya lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Hampir saat Dev selesai berbicara, dia sudah menempuh jarak ratusan kaki, muncul di atas dan di samping Dev. Kali ini, dia tidak terlibat dalam pertarungan jarak dekat langsung. Sebaliknya, dia mendorong kedua telapak tangannya ke depan dengan ledakan kekuatan yang tiba-tiba. Boom! Api iblis merah gelap tak berujung menyembur dari telapak tangannya. Api-api ini berputar dan berubah bentuk dengan cepat di udara, berubah menjadi ribuan iblis ganas yang terbakar dengan api merah gelap. Iblis-iblis berapi ini lebih padat dan menakutkan daripada roh-roh pendendam sebelumnya. Mereka meraung, membawa panas yang membakar jiwa dan dingin yang menusuk dari kehidupan yang terkikis. Dari atas, bawah, kiri, dan kanan, mereka menyerang Dev seperti hujan deras. Setiap iblis mengunci jiwa Dev. Seolah-olah mereka tidak akan berhenti sampai mereka menyeretnya ke neraka api iblis. Bahkan sebelum serangan tiba, perasaan mengerikan dari panas ekstrim dan pembekuan jiwa telah sepenuhnya menyelimuti ruang tempat Dev berada. Dev menarik napas dalam-dalam, matanya seketika menjadi setajam mata elang. Ia tak menahan diri, dan kekuatan abadi yang kacau di dalam tubuhnya melonjak dan meraung dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Raungan naga yang dahsyat meletus dari garis keturunan naga emas di dantiannya. Sirkulasi kitab suci api bumi mencapai puncaknya, dan matahari merah keemasan yang menyala-nyala tampak membakar di dalam hatinya. Pada saat ini, ketiga kekuatan itu disatukan secara paksa oleh kehendaknya, mengalir ke pedang penebas naga di tangannya. Kekacauan sebagai fondasi, naga emas sebagai jiwa, api bumi sebagai bilah. Tiga absolut bersatu menjadi satu. Tebas. Pedang penenas naga memancarkan teriakan pedang yang jernih dan menggema yang mengguncang langit. Aura pedang, hanya beberapa kaki lebarnya namun sangat padat, tiba-tiba muncul. Aura pedang ini bukan lagi satu warna. Intinya adalah abu-abu primordial yang dalam, tampaknya mengandung kekuatan primordial dari awal penciptaan. Di dalam aura pedang, bayangan naga emas bercakar 5 yang tampak hidup melingkar dan berputar, mengeluarkan raungan naga yang megah dan mengagumkan. Memberikan ketajaman yang tak terkalahkan dan perlindungan yang tak tertembus. Di permukaan aura pedang, api bumi berwarna merah keemasan berkobar hebat seperti para penjaga yang paling setia. Mereka memancarkan panas yang membakar yang mampu menghanguskan seluruh dunia dan kekuatan suci untuk memurnikan kejahatan. Serangan pedang ini adalah puncak dari 300 tahun pengasingan Dev. Ini adalah serangan pedang terkuat yang dapat ia lepaskan dengan tingkat kultivasinya saat ini. Ini adalah kesatuan sempurna dari keterampilan, kekuatan, kemauan, dan dao. Dengan pedang terhunus, langit dan bumi tampak pucat dibandingkan dengannya. Gejolak energi yang mengamuk di jurang maut tampak membeku di hadapan pedang ini. Aura pedang menyapu, tanpa momentum yang besar, hanya pemusnahan yang mutlak dan tak terbantahkan. Desis. Seperti pisau panas yang memotong mentega, atau seperti sinar matahari yang menghilangkan kabut pagi.
Ribuan hantu api iblis pemakan jiwa yang menyerbu ke arahnya, saat bersentuhan dengan aura pedang tiga warna ini, sekalipun sekuat apapun, seaneh apapun kekuatannya, seolah-olah bertemu musuh alami mereka, mereka bahkan tidak bisa melawan sebelum roboh, menguap, dan musnah. Aura pedang itu terus maju tanpa henti, seperti komet yang melesat melintasi langit malam, langsung menyerang wujud asli pemakan jiwa. Wajah pemakan jiwa akhirnya menunjukkan kengerian. Dia tidak menyangka bahwa salah satu kemampuan ilahi terkuatnya setelah menyatu dengan api iblis akan begitu mudah dihancurkan. Tingkat kekuatan yang terkandung dalam aura pedang itu membuatnya merasakan ancaman fatal. Zira iblis pemakan jiwa, lindungi. Ia meraung, dan sisik merah gelap di tubuhnya bersinar terang. Seketika, perisai tebal yang dipenuhi duri ganas dan terbakar oleh api iblis yang mengamuk terbentuk di hadapannya. Pada saat yang sama, ia mundur dengan cepat. Klang! Aura pedang menghantam perisai api iblis, menghasilkan dentingan yang memekakkan telinga seperti logam yang berbenturan. Namun, suara itu lebih mirip ratapan terakhir dari jiwa-jiwa teraniaya yang tak terhitung jumlahnya yang dimurnikan dalam sekejap. Perisai itu bertahan kurang dari 1/10 napas sebelum hancur berkeping-keping. Pecahan perisai yang hancur berhamburan seperti percikan api, lalu padam oleh gelombang kejut dari aura pedang. Meskipun aura pedang melemah karena halangan, kekuatan yang tersisa masih sangat tajam, melesat melewati sang pemangsa jiwa yang mundur dengan cepat. Puff! Darah iblis merah gelap menyembur keluar dari bahu kanan sang pemangsa jiwa seperti air mancur. Lengannya, bersama dengan separuh bahunya, terputus dengan bersih di pangkalnya oleh guncangan lanjutan dari aura pedang, yang mengandung kekuatan dekomposisi kacau, ketajaman naga emas, dan pemurnian api bumi, meledak menjadi awan kabut darah. Kemudian, lengan itu benar-benar hancur dan menguap oleh niat pedang berikutnya, tanpa meninggalkan jejak. Ah! Sang pemangsa jiwa mengeluarkan jeritan melengking, tubuhnya yang besar terlempar ke belakang seperti layang-layang dengan tali yang putus, menabrak dinding batu ratusan kaki jauhnya, menciptakan kawah dalam berbentuk manusia, dengan retakan menyebar di batu seperti jaring laba-laba. Auranya langsung melemah secara signifikan. Api iblis berkobar di tempat lengannya yang terputus, mencoba beregenerasi, tetapi terikat erat oleh kekuatan abu-abu yang kabur, mencegah luka itu sembuh, niat pedang kacau yang tersisa terus menimbulkan malapetaka. Keadaan Dev pun tidak lebih baik. Saat melepaskan serangan pedang pamungkas itu, menghancurkan surga pembakar 10.000 jiwa dan melukai sang pemakan jiwa dengan parah, sang pemakan jiwa, di saat-saat terakhirnya, dengan putus asa membalas, menyerang dengan telapak tangan dari jauh. Telapak api iblis pemakan jiwa. Jejak telapak tangan merah gelap yang terkondensasi, hampir nyata, tampak menembus ruang, menghantam dada kiri Dev tepat saat kekuatan lamanya menghilang dan kekuatan baru mulai muncul. Puff! Dev tersambar seolah disambar petir. Tubuhnya bergetar hebat, dan seteguk darah panas menyembur keluar, sebagian besar langsung menguap di udara yang panas. Ia terlempar ke belakang oleh kekuatan serangan telapak tangan itu, menabrak dinding batu dengan keras dengan bunyi tumpul. Di dada kirinya, pakaiannya robek, memperlihatkan jejak tangan yang mengerikan, hangus, dan bernanah, cukup dalam hingga memperlihatkan tulang. Di sekitar bekas sidik jari, api iblis merah gelap, seperti belatung yang menempel pada tulang, dengan panik mengikis dagingnya, berusaha menembus tubuhnya dan membakar meridian serta jiwanya. Lebih jauh lagi, kekuatan mengerikan yang melahap jiwa mengalir di sepanjang luka, langsung menuju lautan kesadarannya. Uhuk uhuk uhuk. Uhuk uhuk. Dev berlutut dengan satu lutut, menggunakan pedang pembunuh naga sebagai penopang, nyaris tidak mampu berdiri tegak. Wajahnya sepucat kertas, setiap batuk mengeluarkan banyak darah dan busa. Rasa sakit yang luar biasa di dada kirinya dan sensasi dingin jiwanya yang terkikis menyebabkan penglihatannya kabur. Namun tangannya yang mencengkeram pedang tetap stabil. Matanya tetap setajam sebelumnya. Kekuatan abadi yang kacau di dalam tubuhnya beredar dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan panik menyerang luka di dada kirinya, terlibat dalam tarik ulur dengan api iblis pemakan jiwa yang korosif. Garis keturunan naga emas melepaskan sejumlah besar esensi kehidupan, memperbaiki organ dan tulang yang rusak. Api sejati bumi, dari dalam keluar, membakar kekuatan jiwa beracun yang menyerang. Dev tidak menyangka bahwa sang pemakan jiwa, yang baru saja pulih ke puncak peringkat pertama alam dewa abadi sejati, dapat melukainya. Sepertinya dia telah melebih-lebihkan kekuatannya. Atau mungkin sang pemakan jiwa adalah iblis besar yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, dan puncak peringkat pertamanya di alam dewa abadi sejati lebih kuat daripada kultivator lain di alam yang sama. Itulah satu-satunya kemungkinan. Dev tidak percaya bahwa dia, seorang kultivator alam dewa abadi peringkat ketiga, dapat terluka oleh seorang kultivator alam dewa abadi sejati peringkat pertama. Nak, kau.
Ratusan kaki jauhnya, sang pemakan jiwa berjuang untuk muncul dari kawah di dinding batu, melayang di udara dengan 5 sayap dagingnya yang tersisa. Darah hitam masih menetes dari lengannya yang terputus, auranya kacau dan berantakan. Ia menatap Dev dengan tajam, mata hijaunya yang menyeramkan kini dipenuhi kengerian, kebencian, dan sedikit rasa takut yang ia sendiri tolak untuk akui. Kau benar-benar. Suaranya serak, dipenuhi kelemahan dan ketidakpercayaan seseorang yang terluka parah. Ia adalah dewa abadi sejati tingkat pertama. Setelah menyatu dengan api iblis inti bumi, kekuatannya telah meroket. Dan lawannya hanyalah dewa abadi tingkat 3. Secara logis, ini seharusnya menjadi kekalahan telak, kematian seketika. Tapi apa hasilnya? Ia membayar harga 1 lengan dan setengah bahu untuk menerima 1 pukulan di dada lawannya. Dan dilihat dari penampilan lawannya, meskipun terluka parah, matanya jernih, semangat bertarungnya tak berkurang, jelas menunjukkan bahwa ia masih memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Ini benar-benar membalikkan pemahamannya. Ini menghancurkan akal sehat kuno dunia kultivasi. Uhuk. Dev batuk mengeluarkan seteguk darah lagi, tetapi perlahan, sedikit demi sedikit, ia berdiri dari tanah. Ia menyeka darah dari sudut mulutnya. Meskipun luka di dada kirinya masih mengerikan, dan meskipun wajahnya pucat, tulang punggungnya tegak lurus, dan ketajaman serta ejekan di matanya tetap tak berkurang. Kenapa? Suara Dev serak, namun masih terdengar jelas oleh sang pemakan jiwa. Terkejut. Merasa tidak percaya. Senyum merah darah tersungging di sudut mulutnya, matanya berkilauan dengan penghinaan. Kau pikir menjadi kultivator alam dewa abadi sejati membuatmu tak terkalahkan? Kau pikir tingkat kultivasi mewakili segalanya? Pemangsa jiwa, kau telah hidup selama puluhan ribu tahun, apakah kau telah menyia-nyiakan hidupmu? Apakah kau bahkan tidak memahami prinsip bahwa, semakin tinggi Dao, semakin tinggi Dharma? Daomu adalah melahap, menjarah, dan menghancurkan. Tampaknya ganas, tetapi hanya gertakan tanpa gigitan, fondasinya hampa. Daoku adalah kekacauan, perlindungan, dan penciptaan. Bagaimana fondasi kokohku dapat dibandingkan dengan fondasi kultivator alam dewa abadi sejati yang tidak berharga sepertimu, yang naik peringkat dengan melahap jiwa-jiwa yang teraniaya? Dengan setiap kalimat yang diucapkannya, ekspresi pemangsa jiwa semakin suram, matanya dipenuhi dengan lebih banyak kebencian dan rasa malu. Hari ini, kau dapat bertarung denganku sampai imbang bukan karena kau begitu kuat. Dev sedikit mengangkat pedangnya, mengarahkannya ke pemangsa jiwa, nadanya dingin, tetapi karena aku belum mencapai puncakku. Pada hari aku naik ke alam dewa abadi sejati, membunuhmu akan semudah menyembelih anjing. Sang pemangsa jiwa gemetar karena amarah, api iblis berkobar liar di sekujur tubuhnya. Ia sangat ingin menerjang maju dan melahap Dev hidup-hidup, tetapi kewarasannya yang tersisa dan tubuhnya yang terluka parah memperingatkannya bahwa ia tidak bisa bertarung lagi. Kemampuan generasi anak ini terlalu mengerikan, kekuatan aneh itu terlalu kuat untuk melawan kekuatannya sendiri. Jika ia terus bertarung, ia mungkin benar-benar akan dikalahkan, kehilangan 10.000 tahun kultivasi dalam 1 hari. Baiklah. Dasar binatang kecil bermulut tajam. Sang pemangsa jiwa hampir menggerogoti giginya hingga menjadi debu, memaksakan kata-kata itu keluar, aku akui, aku meremehkanmu hari ini, dan kau berhasil memanfaatkanku. 6 sayapnya perlahan mengepak, dan ia mulai mundur lebih dalam ke jurang iblis, kebencian di matanya hampir terasa nyata. Namun, Dev, aku akan mengingat ini. Penghinaan hari ini, kebencian karena kehilangan lengan, akan kubalas 100 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat. Begitu aku mencapai surga ke-12 dan memulihkan kekuatanku sepenuhnya, aku akan memastikan kau, orang-orang di sekitarmu, dan segala sesuatu yang kau sayangi akan terjerumus ke dalam penjara iblis yang tak terbatas, selamanya terkutuk. Setelah mengucapkan kata-kata kasar ini, sang pemakan jiwa tidak lagi ragu-ragu. Keenam sayapnya tiba-tiba mengepak, berubah menjadi seberkas cahaya merah kehitaman yang jauh lebih redup. Tanpa menoleh ke belakang, ia melesat menuju kedalaman jurang iblis yang tak berdasar, tempat api iblis paling terkonsentrasi, menghilang dalam sekejap mata di balik lava yang bergejolak dan kabut tebal. Dev tidak mengejar. Bukan karena dia tidak mau, tetapi karena dia tidak bisa. Kondisinya sama buruknya. Kekuatan telapak api iblis pemakan jiwa masih mengamuk di dada kirinya, membutuhkan seluruh kekuatannya untuk menekan dan menetralkannya. Terlebih lagi, dia tahu betul bahwa dengan kultivasi sang pemakan jiwa di alam dewa abadi sejati, jika dia bertekad untuk melarikan diri, dia tidak mungkin bisa menghentikannya sekarang. Ia perlahan menghembuskan napas berbau busuk, bercampur dengan bau darah, tubuhnya yang tegang sedikit rileks, tetapi matanya tetap waspada tertuju ke arah tempat sang pemakan jiwa menghilang. Dev. Lilian bergegas mendekat, suaranya bergetar karena air mata, menopang tubuhnya yang terhuyung, air mata mengalir di wajahnya seperti mutiara yang pecah.
Bagaimana keadaanmu? Apakah kau terluka parah? Ia dengan panik mengeluarkan pil penyembuhan terbaik dari Paviliun Api Bumi, ingin memberikannya kepada Dev. Raja Iblis Awan Merah juga tiba di dekatnya. Melihat luka mengerikan di dada Dev dan wajahnya yang pucat pasi, matanya dipenuhi emosi yang kompleks, kekhawatiran, keterkejutan, dan kekaguman yang tak terlukiskan. Nak, kau benar-benar. Raja Iblis Awan Merah menggelengkan kepalanya, tidak yakin bagaimana menggambarkannya. Seorang Dewa Abadi tingkat 3, bertarung melawan Dewa Abadi sejati tingkat 1 seperti pemakan jiwa, dan bahkan mengusirnya. Jika berita ini tersebar, seluruh surga ke-11, tidak, aku khawatir surga ke-12, pasti akan gempar. Dev menelan pil itu, menggunakan efeknya untuk perlahan mengatur pernapasannya. Mendengar ini, dia tersenyum pahit, suaranya lemah namun mengandung ketegasan yang tak terbantahkan. Senior, tolong jangan menggodaku. Jika bukan karena pengekangan bawaan dari kekuatan abadi kekacauan terhadap seni iblis pemakan jiwanya, jika bukan karena kekuatan generasi yang kuat dari garis keturunan naga emas, jika bukan karena kemampuan api sejati bumi untuk memurnikan api iblis, aku pasti sudah dikalahkan sejak lama. Pemakan jiwa, bagaimanapun juga, adalah iblis terkenal dari 10.000 tahun yang lalu, tidak boleh diremehkan. Dia menatap ke arah tempat sang pemakan jiwa melarikan diri, matanya semakin tajam, dia melarikan diri ke bagian terdalam jurang iblis. Seharusnya ada celah spasial tersembunyi atau formasi teleportasi kuno yang mengarah ke surga ke-12 di sana. Celah spasial. Seru Lilian terkejut, wajahnya yang berlinang air mata dipenuhi kekhawatiran. Kalau begitu, bukankah dia akan bergabung dengan Istana Dao Jahat? Dia baru saja mengatakan akan pergi ke surga ke-12. Kemungkinan besar. Dev mengangguk, rasa sakit di dadanya membuatnya sedikit mengerutkan kening. Iblis tua seperti pemakan jiwa sangat cerdas dan licik. Dia tahu bahwa di bawah tekanan dari Paviliun Api Bumi dan aku, tidak ada tempat baginya di surga ke-11. Bergabung dengan Istana Dao Jahat, sekte kuat di dalam jalur iblis yang saat ini mengumpulkan individu-individu kuat, adalah pilihan terbaiknya. Ekspresi Raja Iblis Awan Merah berubah serius, seorang pemakan jiwa yang telah pulih ke alam Dewa Abadi sejati, ditambah dengan Master Istana Dao Jahat yang tak terduga, jika mereka bersekongkol sepenuhnya, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Dev menarik napas dalam-dalam, menahan darah yang bergejolak dan rasa sakit yang menusuk dari api iblis, kilatan tekad terpancar di matanya. Kita akan melawan kekuatan dengan kekuatan, dan air dengan bumi. Memikirkan hal itu sekarang tidak ada gunanya. Tugas yang paling mendesak adalah mendapatkan susu sumsum giok inti bumi untuk menyembuhkan senior roh bulan. Kemudian, kita harus menuju surga ke-12 secepat mungkin. Pandangan Dev tertuju pada peta kuno yang diberikan kepadanya oleh leluhur api bumi, jarinya perlahan menelusuri jalan tersembunyi. Kita harus menemukan pemakan jiwa dan Istana Dao Jahat sebelum mereka membentuk aliansi yang stabil, dan melenyapkan mereka. Suara Dev lembut, namun mengandung semangat bertarung yang tak terbatas. Jika tidak, begitu mereka sepenuhnya siap, dan dengan kekuatan gerbang reinkarnasi dan dua dewa abadi sejati, mereka akan melancarkan serangan balik, dan kita, dan bahkan seluruh surga ke-11, akan menghadapi kehancuran. Ia menyimpan peta dan menatap ke depan, ke pintu masuk lorong sempit dan dalam yang mengarah ke tujuan yang tidak diketahui, satu-satunya jalan aman yang ditandai di peta menuju jantung lava. Ayo pergi. Didukung oleh Lilian, Dev menstabilkan dirinya. Meskipun langkahnya sedikit goyah, matanya telah kembali tajam. Target kita ada di depan. Raja Iblis Awan Merah mengangguk tegas, tanpa berkata apa-apa lagi, dan memimpin jalan. Lilian memeluk Dev erat-erat, matanya yang indah dipenuhi dengan kesedihan dan tekad. Ketiganya mengabaikan energi iblis yang tersisa dari pemakan jiwa di belakang mereka, menyesuaikan posisi mereka, dan menuju ke lorong tersembunyi yang mengarah ke tujuan akhir mereka. Raja Iblis Awan Merah berjalan di depan, tubuhnya dikelilingi oleh energi iblis merah tua, membentuk perisai pelindung yang kokoh. Setiap langkah yang diambilnya sangat berat, jelas menunjukkan bahwa ia dalam keadaan siaga tinggi. Kedalaman jurang iblis inti bumi penuh dengan bahaya. Meskipun sang pemakan jiwa telah mundur, bahaya yang melekat di tempat berbahaya seperti itu terkadang lebih mematikan daripada iblis itu sendiri. Lorong sempit itu berkelok ke bawah, dan suhu meningkat semakin dalam mereka masuk. Permukaan batu secara bertahap berubah dari merah gelap menjadi merah terang yang menyilaukan, bahkan mulai menyerupai kaca setengah cair. Udara dipenuhi dengan aroma campuran belerang dan beberapa mineral kuno. Menghirupnya membuat aliran energi abadi menjadi lambat. Ada fluktuasi di formasi di depan, Raja Iblis Awan Merah tiba-tiba berhenti dan memberi isyarat. Didukung oleh Lilian, Dev fokus sepenuhnya pada merasakan sekitarnya. Di luka di dada kirinya, api iblis pemakan jiwa masih terjerat dengan energi abadi yang kacau, setiap tarikan napas membawa rasa sakit yang luar biasa.
Dia menahan ketidaknyamanan itu, secerca energi kacau diam-diam muncul dari antara alisnya. Itu adalah batasan kuno, terhubung ke urat bumi, suara Dev serak. Seharusnya itu bukan buatan pemakan jiwa. Kemungkinan besar itu terbentuk secara alami di sini, atau merupakan sisa dari zaman kuno. Lorong di depan tiba-tiba melebar, membentuk gua alami dengan diameter sekitar 100 kaki. Di tengah gua, lava cair menyembur seperti mata air, tetapi tidak kacau. 7 aliran lava mengalir perlahan mengikuti lintasan misterius, membentuk formasi yang luas dan kompleks di lantai gua. Di tepi formasi tersebut, 9 pilar kristal merah gelap muncul dari tanah, batangnya diukir dengan rune kuno yang berbelit-belit, kini memancarkan cahaya yang menyengat. Energi spiritual yang sangat kuat di seluruh gua ditarik dan diikat oleh formasi ini, membentuk penghalang merah pucat yang terlihat dan menutup jalan di depan. Formasi roh pengikat api bumi. Raja Iblis Awan Merah mengenalinya, alisnya berkerut. Dan ini adalah versi kuno yang lengkap. Formasi ini mengambil kekuatan dari urat api inti bumi, beregenerasi tanpa henti. Serangan langsung hanya akan memicu gelombang lava, menenggelamkan seluruh area ini sepenuhnya. Wajah Lilian memucat, lalu apa yang harus kita lakukan? Dev perlahan menyingkirkan penyangganya dan menstabilkan dirinya sendiri. Ia menghunus pedang penebas naganya, ujungnya menyentuh tanah dengan ringan. Gumpalan energi abadi yang kacau meresap ke dalam lapisan batuan di sepanjang bilah pedang, menyebar seperti jaring laba-laba. Uhuk, uhuk. Ia batuk mengeluarkan beberapa tegukan darah bercampur kabut hitam, wajahnya semakin pucat, tetapi matanya bersinar dengan kecerahan yang menakjubkan. Setiap formasi memiliki inti. Formasi ini didasarkan pada urat bumi. Intinya pasti berada di titik pusat aliran urat api. Ia menutup matanya, memfokuskan pikirannya, membiarkan energi abadi yang kacau mengalir dan merasakan di dalam urat bumi. Garis keturunan naga emas berbisik di dalam dirinya, memberikan sisa-sisa kejelasan terakhir. Meskipun peredaran kitab suci api bumi melambat karena luka-lukanya, ia secara halus beresonansi dengan energi spiritual api bumi di sekitarnya. Waktu berlalu seperti seteguk dupa. Keringat halus muncul di dahi Dev. Api iblis di luka di dada kirinya tampak membalas upayanya yang sekuat tenaga, pola merah gelap menyebar 1 inci keluar. Lilian mengamati dengan cemas, tetapi tidak berani mengeluarkan suara untuk mengganggunya. Ketemu. Dev tiba-tiba membuka matanya, mengarahkan pedang penebas naganya ke pilar kristal yang tampak biasa di sudut timur laut formasi. Hambatan kecil dalam aliran urat bumi di bawah pilar itu adalah titik buta buatan manusia, satu-satunya celah yang layak di seluruh formasi. Raja Iblis Awan Merah mengikuti arah tersebut, berkonsentrasi sejenak sebelum ekspresi takjub muncul di matanya. Memang, Nak, pemahamanmu tentang formasi sungguh menakutkan. Senior terlalu memujiku. Dev, terengah-engah, mengeluarkan 3 bendera formasi atribut es berwarna biru pucat dari cincin penyimpanannya. Ia telah memilihnya secara khusus dari perbendaharaan Paviliun Api Bumi sebagai tindakan pencegahan. Aku masih membutuhkan kerjasama senior. Formasi ini meminjam kekuatan api. Aku harus sementara menekan aliran urat api dengan dingin yang ekstrim sebelum aku dapat menembus inti formasi. Raja Iblis Awan Merah mengangguk, aura iblis merahnya tiba-tiba berubah menjadi merah tua pekat, jejak iblis dingin 9 dunia bawah, yang terkandung dalam seni iblis aslinya. Meskipun bukan kultivasi utamanya, itu sangat cocok untuk saat ini. 3 napas, kata Raja Iblis Awan Merah dengan suara berat. Cukup. Dev menarik napas dalam-dalam, mengerahkan kekuatan abadi kekacauan miliknya dengan kuat. Luka di dada kirinya segera terbuka kembali, darah membasahi pakaiannya. Ia menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit. 3 bendera formasi terbang dari tangannya, membentuk 3 lintasan biru di udara sebelum tepat menancap di sekitar pilar kristal, membentuk segitiga sama sisi. Bersambung.